viewers, selamat datang kembali di Madam Aziz Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Oke viewers, untuk hari ini aku ingin membawakan readingan khusus untuk kalian yang berzodiak Taurus di bulan Juni 2021. Aku sudah melakukan shuffle terlebih dahulu untuk menghemat waktu kalian, dan ingin aku ingatkan kembali bahwa energi kolektif yang aku terima merupakan energi kolektif yang universal. Jadi bisa saja resonate kepada kalian dan juga tidak sama sekali. Jadi bagi kalian yang merasa ini resonate, bijaklah dalam menyikapi semua readinganku. Dan bagi kalian yang merasa ini tidak nyambung sama sekali, aku mempersilahkan kalian untuk melakukan private reading dengan aku. Nomor teleponku sudah aku siapkan di description box channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian viewers yang baru saja tune in di channelku, jangan lupa untuk subscribe. So see you all soon in my readings. Hai kalian kaum Taurus, aku ingin memperkenalkan dahulu ya untuk kalian yang baru saja tune in di channel aku. Di sini aku ada 4 pal. Pal pertama ini untuk kondisi keuangan kalian, pal kedua ini untuk kondisi karirnya kalian, dan pal ketiga ini untuk kondisi kalian yang para singles di luar sana, khususnya untuk kaum Taurus. Dan pal keempat ini untuk kalian yang couples. Ini tidak berpatokan sama sekali ya. Jadi yang couples ini bisa saja untuk kalian yang sudah menikah sama yang masih berpacaran. So, aku akan mulai dengan pal 1 dan pal 2 dulu. Oh, oke. Oke, pal 1 untuk kondisi keuangan kalian ya. Di sini kita ada 8 of Swords, 4 of Swords, Queen of Pentacles, The Lovers, 5 of Pentacles, dan bottom of the decknya kalian ada 9 of Pentacles. Sedangkan untuk kondisi karir kalian, untuk kalian di bulan Juni 2021 ini, untuk kalian zodiak Taurus, kita ada King of Swords, kita ada 6 of Swords di sini, kita ada The Emperor, kita ada 5 of Cups. Lalu kita ada Wheel of Fortune dan juga ada The Devil. Lumayan cukup ciamik ya kalau buat aku di sini kartunya kalian ya, untuk kalian para zodiak Taurus. Di bulan Juni ini aku melihat kondisinya so-so bisa dibilang. Kenapa? Karena mungkin kalian sebelum-sebelumnya sempat mengalami sebuah gonjang-ganjing dalam sisi materi ya. Di sini ada 8 of Swords, ada 4 of Swords juga. Lumayan cukup pelik ya untuk situasi keuangan kalian sebelumnya. Namun memang dengan kegigihannya kalian dan juga a little bit of a luck di sini, kalian akhirnya mendapatkan sebuah kalau bisa dibilang apa ya, kalian akhirnya lega karena ternyata di bulan Juni ini akan banyak sekali pertolongan. Mungkin ini dari ruang lingkupnya kalian juga, mungkin bisa jadi juga karena dari pertolongan orang-orang terdekat ya. Tapi kalau ini saya lihatnya lebih ke partnernya kalian sih, lebih ke pasangan kalian yang membantu kondisi keuangan kalian di sini. Namun memang situasinya memang masih lumayan cukup bisa dibilang memprihatinkan juga karena masih ada 5 of Pentacles ini. Jadi ada beberapa dari kalian yang mungkin saya merasakan memang kalian masih belum merasa puas di sini dengan kondisi keuangan kalian, karena memang yang masih dalam kondisi on and off, atau bisa dibilang kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak bisa diprediksi di sini. Jadi tapi kalau saya lihat dari bottom of the deck yang kalian ada 9 of Pentacles, sebenarnya sih semestinya kalian sudah merasa di dalam tahap yang aman, cukup aman sebenarnya kalau saya lihat. Cuma memang rasanya kalian di sini juga diminta untuk jangan lupa bersedekah juga sih, karena memang ada banyak dari kalian para kaum Taurus yang di luar sana, mungkin ada beberapa orang luar eksternal kalian masih membutuhkan pertolongan kalian. Semisalkan kalian para Taurus ini sudah mendapatkan kenyamanan dalam situasi keuangan kalian. So be careful, karena yang namanya roda
roda itu selalu berputar. Jadi kita juga jangan pernah melupakan orang-orang yang selama ini membantu kita, selalu ada di sana buat kita di saat kita lagi tidak berpunya. Jadi kalian pun juga harus give thanks-nya dengan cara bersedekah seperti itu. Tapi memang overall, kalau yang saya lihat di bulan Juni ini lumayan cukup bisa bernafas lah kalau saya lihat ya gitu ya. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan karir kalian ya, karena saya lihat dari pal kedua untuk situasi karir kalian ini kita ada King of Swords, Six of Swords, The Emperor, ada Five of Cups, Wheel of Fortune, dan juga untuk bottom of the deck-nya ada The Devil. The Devil ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah obsesi ya, sebuah obsesi di mana memang kalian lagi dalam tahapan kalian itu ingin mencapai sesuatu yang lebih dari yang sekarang. Namun itu tadi saya sebelum-sebelumnya juga pernah menjelaskan ya untuk kepada readingan zodiak yang lainnya yang sebelum pernah saya bacakan sebelumnya itu terlalu obsesif dengan sesuatu, terlalu menginginkan sesuatu itu tidak baik. Jika semisalkan itu terlalu over di sini ya kalau yang saya lihat, karena kenapa di sini ada Six of Swords, di sini ada Five of Cups. Kalian sebenarnya berkeinginan sekali untuk merubah kondisi kehidupannya kalian, terlebih di sini untuk urusan karir ya. Kalian itu mungkin karena sifat Taurus itu kan keras ya, kerasnya amin menjelek banget. Karena di sini ada King of Swords sama The Emperor, benar-benar kalian itu kalau dibilang keras sekali. High discipline banget, tapi terkadang memberikan sebuah kesan di mana kalian itu terlalu otoriter sih sebenarnya dengan ruang lingkup pekerjaannya kalian sendiri, dan akhirnya itu tadi ya, karena kalian kurang merasa puas dengan apa yang kalian capai, akhirnya kalian tuh jadi kayak suka berpindah-pindah gitu loh. Suka kayak karena ada Six of Swords sih, saya ngeliatnya kayak kalian tuh akhirnya kayak udahlah berpaling dari si pekerjaan yang kalian punya ini, kalian jadi kayak nggak mau tahu lagi gitu loh, kayak membalikkan badan dan lalu udah pergi gitu aja. Nah ini sebenarnya juga nggak bagus, karena yang namanya kalau pekerjaan dan kalian masih ongoing, apalagi kalau kalian masih dalam situasi kontrak, di sini kalian harus menyelesaikan dengan baik, karena takutnya nanti kalian itu terlalu terbawa dengan obsesinya kalian, terlalu terbawa dengan idealismenya kalian, akhirnya kalian nanti akan kecewa sendiri loh. Karena kenapa di sini dibilang ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini tuh merupakan roda berputar. So you really have to be careful with the decision making and also with your plannings. Jangan sampai karena kalian terobsesi dengan suatu hal, akhirnya kalian jadi merugikan diri kalian sendiri. Karena di sini sudah ada Five of Cups, so be careful. Ada Five of Cups, ada Wheel of Fortune pula. Nah ini yang nanti akan menentukan nih jalan ke depannya nanti untuk di bulan depan akan seperti apa. Aku sih berharap karir kalian ini akan mendapatkan sebuah insight ya, sebuah pencerahan yang lebih baik lagi, supaya kalian pun bisa menurunkan ego dan gengsi kalian di bulan Juni ini, sehingga kalian tidak perlu harus melewati kondisi kekecewaan seperti yang ada di Five of Cups ini. Ini yang saya lihat di sini ya. So I'm just gonna move on to the pal 3 dan pal 4. Ini pal 3 ini aku ingin memberikan situasi kondisi kalian untuk yang para singles di luar sana, untuk kalian yang para kaum Taurus. Oke. Saya lihat di sini memang akan ada 2 orang. Selalu ya, beberapa dari kalian dari zodiak yang sudah saya baca tuh akan ada selalu ada 2 kemungkinan yang akan datang dalam kehidupan kalian nih, buat kalian yang para singles di luar sana, khususnya untuk kaum Taurus ya. Di sini memang kalian sudah lumayan cukup bersedia, ready lah sebenarnya. Kalian lebih sudah siap sebenarnya untuk menerima hubungan yang baru lagi, dan sekarang ini kalian lebih menginginkan hubungan yang lebih jelas lagi, hubungan yang lebih kokoh lagi ya secara prinsipalnya. Kalian memang sudah siap nih sebenarnya, karena
Di sini ada Knight of Wands. Knight of Wands ini merupakan sebuah, bisa dibilang kalau orang tuh sudah punya berencana dan ini dalam kondisi sedang menjalankan perencanaan tersebut. Yes, ini kamu sekarang. So, bisa dibilang kalian tuh sebenarnya lagi dalam masa pencarian. Dan karena dengan kesabarannya kalian ya untuk mungkin lebih memupukkan diri, lebih untuk mencari jati diri yang lebih baik lagi, alhasil di bulan Juni ini kalian akan diberikan 2 kemungkinan. Nah, ini dua-duanya, satu sosoknya ada yang seumuran sama kamu, satu lagi sosoknya ada yang lebih tua. Tapi ini saya lihatnya ini untuk yang para kaum perempuan Taurus ya, ini akan ada datang seseorang yang lebih tua daripada kamu, lebih stabil orangnya. Tapi kalau untuk persoalan percintaan, beliau masih kurang. Tapi kalau ditanyain soal kenyamanan, yes, dia all in sebenarnya sih. Namun di sini kalau saya lihat King of Pentacles itu dia tipikalnya memang sebenarnya sih setia, hanya saja memang dia orangnya amat sangat sociable sekali ya, very fun orangnya. Berjiwa tua atau bisa jadi juga memang lebih tua daripada kalian, tapi di sini kalau yang saya lihat memang dia datang hanya untuk memberikan sebuah comfort semata saja sih, tapi belum sampai ke tahap perasaan feelings yang dalam tuh belum. Namun yang satu lagi adanya Knight of Pentacles ini memang nanti akan ada offering sebuah percintaan baru juga. Yang ini tipenya lebih biasa banget karena mungkin dia seumuran ya sama kalian, atau bisa jadi dia memang berjiwa muda aja gitu. Tapi sama ya, karena barang-barangan Pentacles, jadi memang ini kondisinya masih dalam tahap very beginning banget. Jadi masih dalam tahap perkenalan dulu. Tapi memang kalau dinyatain ini orang interest gak sih sama aku? Iya, interest banget ya. Amat sangat tertarik sama kalian sebenarnya, ingin lebih mengetahui kalian itu seperti apa. So di sini saya lebih menyarankan jangan terlalu tergiur dulu ya sama tawaran-tawaran percintaan ya mereka, karena kalian pun harus lebih mengenal lebih dalam lagi mereka itu seperti apa. Karena ingat, kamu pun sebelum nantinya akan dipertemukan dengan 2 pilihan ini, kamu itu sebenarnya sudah dari dulu tuh sudah, ibarat kata tuh kalian tuh sudah full, sudah selesai dalam prosesi healingnya kalian sudah lumayan cukup siap untuk memupuk diri kalian sendiri untuk menerima seseorang yang akan menawarkan hubungan yang jauh lebih serius lagi, lebih matang lagi daripada sebelumnya ya. Karena saya melihat di sini ada 9 of Cups, kalian pun banyak sekali, dan ada juga Temperance nih ya. Jadi kalian udah lumayan stabil, cukup stabil secara emosional untuk mencari, bahkan untuk memberikan percintaan yang baru lagi untuk orang baru. Tapi ingat, jangan terlalu terburu-buru karena orang ini lumayan cukup kalian baru ketahui. Jadi bisa dibilang ini orang baru dua-duanya. Jadi belum bisa kalian 100% berikan all out gitu. Oke, aku mau move on ya untuk yang di kondisi couples. Alright. Gak terlalu baik sebenarnya. Di sini ada 10 of Swords, ada 5 of Wands, ada 8 of Cups, ada the Emperor, ada the Emperor lagi. Wow, kalian emang lumayan ya, ego dan gengsi kalian lumayan cukup tinggi di sini. Ada 8 of Wands pula di sini. 8 of Wands itu lebih kayak kalau di sini saya lihat, kalau karena ada 8 of Wands di sini, kalian udah all out deh semuanya. All out tuh dalam meaning kalian itu akan mempertahankan hubungan ini meskipun kalian tahu ini hubungan yang penuh dengan rasa sakit. Ini kalian ada 10 of Swords di sini. Bahkan di bottom of the deck ya kalian ini ada 4 of Swords, yang meaning bahwa kalian itu sudah terlalu letih. Sudah lumayan cukup letih kalian ini. Sampai-sampai kalian tuh kayak nggak bisa napas gitu loh, karena mungkin dari pressure di hubungan kalian ini nih tidaklah terlalu
apa ya, bisa dibilang udah bener-bener sampai kalian tuh nggak bisa napas di sini sih. Kalian sampai nggak bisa tidur, kalian nggak bisa konsen, nggak bisa fokus gitu ya dalam menjalankan kehidupan kalian sehari-hari, karena mungkin emang saking banyaknya si pressure ini. Bahkan mungkin antara kamu atau si partner kalian ini lebih berpikir untuk ke ego dan gengsinya sih, lebih mengarah ke sana. Jadi kalian tuh mau nggak mau, kalian tuh selalu memiliki kayak apa ya, rasa cemas di sini yang sebenarnya saya sense gitu ya. Bahkan kalian di sini udah bener-bener ya ibarat kata kalau dibilang udah babak belur untuk mempertahankan hubungan ini, iya amat sangat. Kalian tuh banyak banget perang batinnya di sini, sampai sempat kepikiran kalian untuk meninggalkan hubungan ini tanpa adanya sebuah resolusi apapun itu ya. Karena saya juga lihat di sini adanya Five of Wands. Five of Wands ini lebih kayak tipikalnya tuh kayak banyak banget di ruang lingkup sosialnya kalian ya, baik ini untuk kalian Taurusnya sendiri ataupun bagi si partner. Satu sama lain pihak tuh udah saling kayak ikut campur gitu loh. Ini bisa jadi keluarga atau teman-teman relatifnya yang mungkin juga sudah ikut campur ya dalam hubungan ini, sampai kalian memang sempat berpikiran untuk move away gitu. Benar-benar di sini kalian kayaknya udah ngerasa kayak aduh udah cukup deh, kayaknya udah capek untuk mempertahankan gitu loh. Karena masing-masing saling gontok-gontokan, masing-masing saling ngekip ego dan gengsinya di sini. Jadi kalau saya lihat memang di bulan Juni 2021 ini untuk kalian para Taurus yang ketemu tuh yang couples ya, kalian di sini diminta untuk lebih menyendiri dulu deh kayaknya di sini sih. Kalian udah capek sekali. Jadi orang tuh kalau udah terlalu letih itu pasti ya, terkadang kalau batinnya udah terlalu capek, udah letih, pasti terkadang memang masih belum bisa mendapatkan solusi yang terbaik di sini. Masih belum bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Bagaimana ya baiknya ya saya ya untuk mencari solusi yang terbaik lagi, mengambil keputusan yang lebih bijak lagi. Karena ini kalian udah ada dalam tahapan Eight of Wands, dalam artian udah bener-bener deh itu yang paling plong banget, sampai kalian tuh udah deh nggak tahu lagi saya harus ngapain, ini udah capek banget. Makanya adanya si Four of Swords di sini diberitahukan ya bahwa di sini memang nanti di bulan Juni kalian kayaknya akan lebih mulai pelan-pelan kalian akan menyendiri di sini ya untuk kalian yang para couples. Oke, aku mau lihat dari pesan alam semesta untuk kalian ya. Oke. So, beberapa dari kalian memang di sini sedang diajarkan untuk pendewasaan, karena oracle cards-nya kalian di sini pesannya ya, pesan alam semesta untuk kalian itu adalah affirmation for growth, afirmasi untuk pendewasaan atau untuk pertumbuhan. Ini di sini pertumbuhan untuk batin sih sebenarnya, pertumbuhan jiwa kalian. Lalu ada speak your mind. Speak your mind di sini dibilang bahwa kalian tuh harus bisa lebih komunikatif. Mungkin di sini juga salah satu persoalannya adalah kalian tuh kurang bisa berkomunikatif. You tend to keep it yourself gitu loh. Kekecewaannya kalian, kesedihannya kalian tendensinya tuh you keep it for yourself, sampai-sampai partner kalian itu terkadang tidak pernah mengetahui apa sih isi hati kalian sebenarnya. Bahkan ini untuk kamu pun sendiri, kamu apply-nya juga seperti itu. Kamu tidak pernah mau untuk terbuka pada diri kamu sendiri. Kamu tidak pernah mau untuk melihat di dalam diri kamu, your own soul, itu kamu maunya apa. Makanya di sini kalau saya memang banyak sekali kebingungan yang kamu hadapi gitu. Bahkan sampai untuk urusan karir pun kamu sampai kayak terlalu obsesinya tuh terlalu tinggi, dan kadang kala nih ya, kalau yang saya sensing itu agak sedikit absurd sih. Makanya di sini kamu lagi dalam masa pertumbuhan secara jiwa dan raga.
dan juga ada pertumbuhan secara spiritual juga di sini. Everyone, siapapun itu pasti akan mengalami sebuah pertumbuhan dalam spiritualismenya. Spiritual, bukan supernatural. Supernatural, ya ampun. Mama. Jadi seperti itu. Kita semua akan selalu diberikan sebuah pembelajaran kehidupan yang tentunya itu akan menjadi bekal hidup untuk kita nanti ke depannya. Terakhir, olah nafas. Air magic. Di sini memang ya, aku ngeliat karena di sini tuh aku ada 2 Four of Swords. It means kalian itu terlalu pengep di sini. Kalian tuh kayak nggak bisa nafas di sini. Too many pressure yang saya rasakan gitu ya. Terlalu banyak pemikiran yang sebenarnya there's no need for you to think about it gitu loh. It's not necessary sebenarnya. Tapi karena kalian itu orangnya terlalu idealis sometimes and some of you, jadi kalian tuh kayak lebih ke tahap memberikan penderitaan yang lebih dalam kehidupan kalian yang sebenarnya itu tuh nggak necessary gitu loh, nggak perlu juga harus dipikirin terlalu dalam, karena sebenarnya dalam setiap urusan dan pergumulan hidup apapun sudah pastinya kalau kita lagi dalam kondisi yang tenang, terutama yang hening, kita sudah pastinya nanti akan diberikan sebuah pencerahan secara tidak langsung. It seems very illogical, but sometimes it goes like that alurnya. Alurnya memang seperti itu. Memang banyak dari kalian nanti akan berpikir, gue nggak logikal gitu loh. Gue nggak logikal banget sih dalam memberikan sebuah pesan. Ya, well, everyone has its own ways of thinking and opinions. While in my point of view, this is what my inside vision yang saya lihat dari overall keseluruhannya kalian ya seperti ini. Karena memang beda reader, beda cara untuk membaca sebuah readingan tentunya. Dan kalau di sini kartu-kartu saya memang tidak bisa meramal kondisi orang tersebut ataupun komunitas tersebut ya. Karena kenapa? Kita ini kan masih memiliki Tuhan yang Maha Esa. So, the meaning is that aku di sini untuk memberikan this kind of message to all of you, nggak cuma untuk para kalian kaum Taurus. Aku di sini untuk memberikan sebuah an advice dan juga untuk mengingatkan bahwa yang namanya keputusan itu semuanya ada di tangan kita. Kita yang menentukan kalian mau ke arah mana, itu yang nantinya lah yang akan menjadi masa depannya kalian. Jadi sebenarnya kalian pun sudah bisa meramalkan diri kalian sendiri. Kenapa? Because your decision is on your hands. Kalian sudah punya perencanaan yang baik tentunya ya, ini perencanaan yang sudah kalian matangkan sebelumnya dan kalian sudah memperhitungkan nih ke depan nanti akan seperti apa. Kalian lebih tahu karena it's all about inside your own soul di sini yang kalian harus perbaiki, karena di sini kalian egonya dan gengsi lumayan cukup tinggi. Itu yang harus kalian perbaiki juga. Agar ini nih yang namanya cara pemikiran kita tuh masih mau dengar, kita tuh masih mau menampung advice-nya orang lain. Di situ sih saya cuma diberikan sarannya untuk kalian gitu. Air magic adalah seperti itu. Kalau kalian merasa kalian tidak bisa menghela dengan lega, keluarlah kalian gitu ya, keluarlah dari tempat, lebih menyatulah dengan ruangan outernya kalian gitu ya. Kadang-kadang we need that kind of space, we need that kind of moment untuk bisa sendirian, untuk bisa mencari keheningan kita sendiri. You do that, karena pasti nantinya setidaknya itu akan membantu kalian untuk mendapatkan that kind of feel, dimana yang kalian selama ini kalian cari, insya Allah itu nantinya akan kalian dapatkan. Semoga. So, segitu saja dulu untuk kalian kaum Taurus. Terima kasih banyak karena sudah mau tune in di channelku.
Jangan lupa untuk kalian yang belum melakukan subscribe, dimohon untuk melakukan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa untuk hit the button channel everyone ya, supaya kalian semua bisa mendapatkan video terbaru dari aku. So I'll be seeing you guys next month. Thank you so much for tuning in and stay safe always. Bye!